Kalau saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak diri Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak diri Rasul. Dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus. Tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah diri Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyah. I'anah maksiat. Menolong kemaksiatan. Karena mereka udah jelas-jelas tidak dirinya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak diri Rasul, tapi masih mengaku diri Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut apa itu mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nurung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali di jalur polemik nasab habaib ya. Masih belum selesai-selesai rupanya ya. Masih hangat dibicarakan. Kedua belah pihak masih mengeluarkan argumen-argumen yang ya sebenarnya itu saja ya. Dari pihak pembatal nasab ya sebenarnya itu saja yang diserang pembatalan nasab Ba'alawi. Senjata andalan utamanya tidak ada catatan sejarah beberapa abad. Ini yang menjadi alasan utama ya, bahwasanya suhrah wal istifadhah itu terputus menurut versi mereka, tentu saja ya kan. Kalau menurut versi kita sebagai para pendukung habaib, tentu tidak seperti itu ya. Ini kan masalah yang masih mukhtalaf fih ya, yang masih diikhtilafkan. Bukan hanya orang kerece-kerece yang mengikhtilafkan ya, tetapi ya katakanlah orang-orang besar, para ulama ini banyak yang mengakui nasab Ba'alawi. Ya katakanlah sebagian kecil, atau ada sebagian ulama yang bisa dibilang muktabar ya, dalam tanda petik ya, versi mereka, versi pembatal nasab ya. Ya oke, kita anggap itu sebagai ikhtilaf ya. Karena namanya ikhtilaf itu dua pendapat yang berbeda, yang keduanya ini sama-sama statusnya diakui ya. Kalau satu diakui, satu nggak diakui, ya namanya bukan ikhtilaf. Ya, katakanlah begitu. Kalaupun pendapat yang membatalkan nasab ini kita akui ya, kita memilih jalur yang lebih bijaksana, yaitu ikhtilaf dalam nasab Ba'alawi ya. Lah sekarang masalah ikhtilafun nasab, perbedaan pendapat dalam masalah nasab, kok bisa para pembatal nasab Ba'alawi ini mengaitkan dengan hukum i'anah alal ma'asi untuk orang-orang yang masih mengakui nasab Ba'alawi. Ini kaidah dari mana ya? Untuk perkara hukum hakam terhadap hukum yang ikhtilafih, yang mukhtalafun fih ya, yang ada ikhtilaf di dalamnya, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dalam satu hal ini mereka berbeda pendapat ya. Ketika salah satu mereka mengingkari yang lain atau mendukung pendapat yang diingkari oleh salah satu mazhab, ini tidak ada kaidah yang mengatakan i'anah alal ma'asi. Ini bagaimana mungkin sih ya? Lucu sekali. Pak Muharrar ya dan kawan-kawan, seperti dalam video ini yang di-hosti oleh siapa itu, Gus Fuad Fleret ya, Gus Fuad
pleret ya. Ini kok bisa-bisanya menciptakan satu hukum tersendiri ketika ada orang yang mengakui nasab habaib. Ini kok bisa-bisanya orang tersebut tergolong adalah i'anah alal ma'asi. Karena alasannya ya, sudah jelas-jelas habaib ini bukan zuriyah Nabi. Kok masih dibela, kok masih diakui. Nah, itu yang menyebabkan ketika kita membela para habaib, membela Pak Alawi, tetap mengatakan sebagai cucu Nabi, ini i'anah alal ma'asi. Karena jelas-jelas Pak Alawi ini bukan sebagai bagian dari keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Pak Horor ya, Pak Horor ya, dan kawan-kawan ya. Memang dunia ini sudah demikian tua ya. Kadang hukum ini terbalik-balik. Orang yang dengan gampangnya menciptakan hukum tersendiri ya. Hanya dengan bermodalkan atas keyakinan apa yang menjadi pendapatnya. Sehingga menganggap pendapat yang lain itu salah ya. Padahal nasab Alawi ini diakui bukan hanya orang-orang sekelas cembre-cembre, orang yang tidak dianggap, tetapi orang-orang yang dianggap di ulama dunia internasional. Syekh Ali Jum'ah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Mahfud At-Tarmasi, bahkan ulama andalan kita Hadratus Syekh Hashim Asy'ari juga mengakui tentang kesayyidan, tentang nasab Alawi sebagai bagian dari keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti Pak Muharrar dan kawan-kawan, Gus Fuad atau pentolannya Pak Imad ya, yang sudah menciptakan hukum i'anah alal ma'asi terhadap orang yang membela habaib, ya berarti Anda menuduh Syekh Mahfud At-Tarmasi, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Ali Jum'ah, ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yang notabene mereka itu adalah guru-gurunya para ulama-ulama se-Indonesia. Menuduh mereka i'anah alal ma'asi. Begitu ya Pak Haror ya, mungkin pendapat Anda ini perlu untuk sama-sama ditertawakan oleh orang seluruh Indonesia ya.